Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, hadir Pak. waktu di mata kuliah pencemaran perairan. Pada hari ini kita coba menentukan status kualitas air atau status pencemaran perairan dengan berbagai indeks. Nanti 5 pertemuan ke depan kita akan mencoba menentukan status mutu air atau status kualitas air dengan berbagai indeks yang ada. Pada hari ini kita akan mencoba indeks yang termasuk sangat familiar dan indeks yang awal-awal muncul, resep WKI. Teman-teman silakan melihat di halaman dua ya kalau nggak salah. Silakan sambil ini. Mohon Tapi sedikit lagi. yang apa itu? Aku yang lem. Jadi eh, memang kalau nggak salah ini di praktikum sudah dipraktikumkan, tapi supaya lebih mantap dan terutama konsep dan saya juga coba perhitungan secara praktis nanti di Excel dan perhitungan menggunakan WikiEye kalkulator. Jadi eh, sebelum kita mulai mata kuliah ini kan eh, mata kuliah di semester 4 ya, pencemaran perairan, 16 pertemuan, total 16 pertemuan, di mana sebetulnya mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah bidang analisis yang membahas tentang sumber, karakteristik, dan eh, dampak pencemar terhadap ekosistem perairan. Dan juga mata kuliah ini menitik beratkan pada kemampuan teman-teman nanti untuk menentukan tingkat pencemaran perairan dengan berbagai indeks kualitas air. Mulai dari metode yang sangat umum nanti juga nanti yang khusus dan termasuk dengan metode biologi. Jadi ini CPL CPMK ada 4 yang diampu di dalam mata kuliah ini. Nanti teman-teman silakan baca kalau ini. Di mana sebetulnya cuma 3 CPMK kita. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber, dampak, serta penanganan dan pencegahan pencemaran perairan. Mahasiswa mampu menentukan tingkat pencemaran perairan dan menganalisis permasalahan dan pengendalian pencemaran perairan. Jadi ini beberapa CPMK, ini sub CPMK-nya yang dengan dosen sebelumnya Pak Firdaus dan Pak Rusdi, saya rasa sudah membahas tentang sumber dan tipe bahan pencemar, eh, pencemaran parameter fisika, pencemaran eh, limbah domestik, pencemaran industri dan lain sebagainya. Jadi pada pertemuan hari ini dan ke depan kita akan fokus bagaimana menentukan tingkat pencemaran perairan dengan berbagai indeks eh, dan termasuk bioindikator perairan. Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba menentukan tingkat pencemaran perairan eh, dengan yang disebut dengan NSF WKI. NSF WKI sendiri itu adalah National uh, National Sanitary Foundation Water Quality Index. Ini yang dikemukakan oleh OT 1978. Ini termasuk indeks yang sebetulnya masih ada yang sebelum tapi yang termasuk yang sangat umum dan termasuk ketua. Jadi indeks ini dapat dipergunakan untuk perairan umum yaitu danau, sungai dan estuari. Tapi kalau pengalaman ini lebih apa namanya dipergunakan untuk perairan tawar, lebih recommended untuk perairan tawar. Jadi indeks ini sudah sangat umum, sangat familiar di berbagai negara dan indeks ini merupakan yang dikembangkan oleh apa di Amerika Serikat. Jadi indeks ini terdiri dari 9 parameter yang meliputi temperatur, kekeruhan, pH, DOD,
nitrat, fosfat, total solid, eh, TSS atau TDS juga di sini dan fecal coliform. Jadi ini sebetulnya penentuan 9 parameter ini bukan ujuk-ujuk 9 parameter. Ada berbagai kriteria eh, di mana si OUT ini mengemukakan dengan pendapat para ahli. Dari 30-an parameter yang dia ajukan, yang terpilih adalah 9 parameter ini. Sebetulnya dasarnya begitu, bukan langsung 9, bukan. Dia di ada apa namanya? Menyeleksi parameter ini dengan menyampaikan 30-an parameter ke berbagai ahli di bidang kualitas air, di ahli di bidang pencemaran sehingga didapatkanlah 9 parameter. Uh, jadi nanti setelah didapat parameternya, kemudian ditentukan bobotnya. Masing-masing ahli menentukan bobot sehingga nanti apa namanya ditemukan bobot masing parameter berbeda-beda. Setelah dapat bobot dan nanti dia si out menentukan namanya SI subindeks. Subindeks ini masing-masing per parameter. Penentuan subindeks parameter temperatur, kekeruhan segala macam masing-masing berbeda. Dia menggunakan sebuah kurva eh, yang secara umum kecuali DO misalnya semakin tinggi nilai parameter itu maka nilai subindeksnya akan semakin rendah. Demikian sebaliknya. Jadi artinya misalnya BOD-nya tinggi, ya nilai subindeksnya akan semakin rendah. Artinya apa? Kalau BOD tinggi menunjukkan parameter kualitas airnya atau apa indeks kualitas airnya itu semakin rendah. Demikian juga misalnya kayak nutrien, kekeruhan dan koliform. Hanya DO yang berbeda dan pH. Jadi secara manual nanti akan kita coba ukur dan juga ternyata sudah dikembangkan juga ada namanya situs online Water Quality Index Calculator. Jadi nanti kita coba juga di akhir. Jadi kita bandingkan bagaimana hasilnya. Nilai subindeks tadi yang menggunakan kurva dan bobot WI dikali akan mendapatkan dan setelah dijumlahkan akan mendapatkan apa namanya nilai subindeks sehingga setelah dijumlahkan akan mendapatkan nilai akhir dan inilah yang ditentukan misalnya apakah dia termasuk bagus, tercemar atau termasuk buruk. Nanti akan sesuai dengan kurva berikut ini. Ini dia rumusnya. NSFQI itu WI itu adalah bobot, bobot per parameter. Tadi ada 9 parameter, itu adalah bobot dikali SI. SI adalah nilai subindeks. Nilai subindeks yang dilihat dari parameter terukur. Misalnya BOD, BOD 20, nanti di grafik berapa subindeksnya. Nah, nanti kita coba. Nanti kita coba. Uh, Nilai jumlah total inilah nanti apa namanya nilai subindeks. Jadi sebetulnya termasuk apa ya mudah ya apa perhitungannya. Apalagi kalau kita membuat nanti di Excel dengan apa namanya satu uh, format dan sehingga untuk berikutnya lebih mudah. Nah ini tadi 35 variabel yang diajukan oleh OUT berdasarkan kuesioner kepada para ahli mulai dari oksigen, fecal coliform, pH, BOD, coliform, termasuk radioaktif, misalnya amonia, kalori, turbidity, minyak dan lemak, asam, magnesium, silika, segala macam. Jadi dari 35 ini, masing-masing ahli pada waktu itu membuat skor, membuat nilai, sehingga yang terpilih adalah 9 parameter ini. Ini dia. Masing-masing ratingnya misalnya uh, ada yang mengasih 1,4 masing-masing. Sehingga kalau dibuat nilai WI akhir itu, nilai akhir itu adalah uh, oksigen oleh para pakar menganggap paling penting untuk menentukan tingkat pencemaran perairan. Makanya bobotnya 0,17. Demikian juga fecal coliform termasuk tinggi dan juga mewakili sekaligus parameter mikrobiologi.
0,15. Jadi dikoreksi teman-teman, di modul dia di ini 16 ya. Ini kita sesuaikan dengan yang di ini. Jadi demikian juga pH. pH masuk poin apa namanya bobotnya 0,12. BOD 0,10, nitrat, fosfat dan temperatur sama 0,10. Sedangkan kekeruhan sama total solid, eh, ini total solid yang dimaksud adalah total dissolved solid ya, yang larut 0,08. Jadi kalau dijumlahkan 0,1. Apakah ini bisa cuma apa namanya 8 nanti bisa sebetulnya. Nanti ini harus dirubah tapi ininya WI-nya. Nanti kita coba. Tapi kita yang ada dulu. Jadi ini kira-kira gambarannya kenapa si NSFQI ini hanya 9 parameter adalah dari pendapat atau pemberian bobot atau skor dari para ahli. Sehingga inilah yang paling utama. Apa yang menentukan tingkat pencemaran perairan. Menentukan indeks kualitas perairan. Ini eh, apa SI-nya? Ini SI misalnya oksigen. Perlu diingat, oksigen di sini adalah bukan nilai oksigen yang terukur, tapi oksigen saturasi. Artinya apa? Yang terukur yang kita dapat, kita bandingkan dengan tingkat saturasi. Maksimum berapa? Baru kita buat super saturasinya. Kita buat persen saturasinya. Jadi ingat, untuk oksigen ini adalah bukan nilai oksigen yang terukur, tapi super apa persentase saturasi. Eh, yang pH, nilai pH yang terukur, ini dia apa ya, sebaran normal ya di tengah-tengah. Jadinya 6 sampai 9 adalah normal, normal harusnya tinggi, di bawah 6 menjadi rendah, ini ya, dia dan 9 juga rendah. Ini fecal coliform sama ya, semakin rendah atau malah kan kalau 0 malah coliformnya rendah berarti subindeksnya tinggi. Ini dia. Yang vertikal, yang Y, sumbu Y adalah nilai bobot apa nilai skornya. Ini yang sumbu X sebagai nilai parameter. Kalau jadi Y nilai skornya dan X adalah apa nilai parameter. Yang ini berikutnya yang 4 adalah BOD. Ini pun sama, semakin rendah BOD ya skornya semakin tinggi. Selanjutnya nitrat. Nitrat pun begitu. Semakin rendah nitrat, artinya tidak ada pencemaran nutrien. Uh, apa namanya? Uh, Skornya semakin tinggi. Demikian juga fosfat. Ini yang bawah, yang I6 ini fosfat. Semakin rendah fosfat, nilai indeksnya apa nilai skornya semakin tinggi. Yang ketujuh, yang parameter ketujuh adalah suhu. Suhu ini berbeda juga sama dengan yang oksigen, berbeda penentuannya. Ini yang dimaksud suhu adalah bukan suhu yang terukur. Suhu yang dimaksud di sini adalah uh, perubahan. Kira-kira antara misalnya kalau kita menghitung berdasarkan stasiun, kita melihat perubahannya antara waktu, apakah antara siang dengan sore misalnya atau antara uh, bulan pertama bulan kedua seberapa besar. Jadi ini adalah perubahan temperatur yang terukur, bukan yang nilai yang terukur. Jadi semakin kecil perubahan temperaturnya, ya semakin bagus. Tapi kalau semakin tinggi, ya itu semakin uh, tidak bagus. Makanya ini cuma sebetulnya rentang yang bagus itu adalah dari uh, 0 sampai 0,5 atau 0 sampai 5. Ini selangnya ya. Gitu. Yang berikutnya, subindeks yang ke-9 adalah kekeruhan. Kekeruhan juga sama, ya semakin keruh ya semakin kurang bagus, semakin rendah kekeruhannya semakin baik. Ini yang ke-9, eh, apa namanya total solid TDS. TDS ada fase terlalu rendah pun tidak bagus, tapi pada kisaran 50 ini yang cukup baik. Antara ya 50. Setelah
di bawah 50 atau di atas 50 itu tidak baik. Ini uh, dalam penentuan untuk total solid. Ini kira-kira setelah dapat nanti nilai akhirnya, semakin tinggi uh, nilai totalnya ya semakin baik. Dianggap sangat baik itu kalau di atas 91. Kalau 90 masih kategori baik. Kalau uh, 70 atau 51 sampai 70 masih kategori sedang. Nah, sementara kalau di bawah 50 sampai 26 itu udah buruk, dan di bawah 25 adalah kondisi sangat buruk, artinya sangat tercemar. Jadi ya barangkali sangat tidak layak. Nah, jadi ini evaluasinya setelah didapatkan nilai uh, apa namanya, nilai akhir dari 9 parameter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita coba ke contoh. Kita coba ke contoh. Teman-teman kalau ada Excel boleh silakan dibuka. Eh, Silakan buka Excelnya kalau bisa. Memang ini sudah pernah dilakukan saya rasa, tapi supaya lebih ini kan. Nampak di layar ya? Nampak teman? Kelihatan. Kelihatan ya? Jelas itu kelihatan di layar? Jelas, Pak. Oke. Eh, ini contoh hasil pengukuran kualitas air di Sungai Deli, di bagian hilir Sungai Deli oleh mahasiswa angkatan 2019, Saudara Arif. Nah, kan tadi 9 parameter yang terpilih tadi ada 9. DO paling tinggi, oksigen terlarut maksudnya, total coliform, pH, BOD, nitrat, fosfat, suhu kekeruan TDS. Jadi teman-teman silakan diurut berdasarkan bobot tertinggi 0,17 sampai 0,08. Jadi kan tertinggi dan dibuat kolom seperti ini. Parameter, baku mutu, hasil ya. Ini hasil hasil pengukuran, pengukuran pengukuran. Ini titik satu tadi. Ini key. Inilah yang mau kita cari nanti dari SI tadi. SI, sorry. Ini uh, bukan LI ya, SI ya. SI. Ini bobot. Ini sudah ditentukan, nggak bisa dirubah. Kalau 9 parameter, kecuali nanti 8 parameter. Nanti kita coba. Tapi yang 9. Ini yang nanti kita cari. Total ini adalah SI kali WI. SI kali WI. Nanti kolom berikutnya status. Ini saya sudah buat format. Ini akan otomatis kalau misalnya ini nilainya 75, dia akan kategori baik. Kalau ini nilainya 95, akan sangat baik. Jadi saya saya coba membuat sebuah formula. Jadi tinggal apa namanya, otomatis dia nanti. Jadi kita mulai ya. Kita mulai dari DO. DO yang terukur 4. Ini terukur ini. Ingat, untuk DO itu yang digunakan adalah saturasi. DO untuk melihat saturasi yang ada kita lihat pada suhu ini, di suhunya berapa? Suhunya ini kolom 9 29,7. Anggaplah 30. 30 pada suhu 30 berapa satu apa DO maksimum? DO maksimum berapa? Lihat ini ada tabel sebelahnya, sebelah kanan. Uh, Pada suhu 30, suhu ini suhu 13, ini 27, ini 28, 9 ya. Berarti antara 9 tambah 30, 7,69 atau 7,56. Tapi mendekati 30, berarti 7,56. Bagaimana cara menentukan persen saturasi? Ya kita buat aja. Berarti 4 dibagi 7,56 dikali 100%. Dikali 100%. Jadi persen saturasinya cuma 52,91. 52,91 itu di mana? Ini grafiknya. Ini suhu. Tadi ini adalah skornya, ini saturasinya. Yang paling mendekati 0, 20,
40, 60. Berarti angka 52 ini di tengah-tengah 60, 50 sampai 60. Di mana? Kira-kira kita tarik ke atas. Nah, kita baca begini dia. Terus yang kita ambil yang apa ya, garis merah tengah ini ya, hitam tengah ini. Dia tadi antara 40 sampai 60 ya, 52. Tapi tengah-tengah lah, tengah-tengah. Kira-kira nilainya 40. 40 kita masukkan di SI ini, ISI 40. Dia otomatis nanti. Ini otomatis dia, karena kita buat modelnya otomatis SI kali WI. Sekarang total coliform 16.000. 16.000 itu sama dengan berarti ini kan dia 10 pangkat 3. 16.000 itu berarti berapa? 160 pangkat 3. Ya kan? Ini kan 10 pangkat, sorry, iya ini 10 pangkat 1, 10 pangkat, ini berarti 10, ini 100, ini 1.000. Jadi kalau dia 16.000 itu di mana? 10 pangkat 3. 3, udah masih 1.000 kan? Masih 1.000. Tapi 16.000 berarti 10 pangkat 4 kan? Kalau 16.000 kan 10 pangkat 4 ya. Berarti di sekitar ini. Kita anggaplah ini 10 poin. Paling nggak nyampe, tapi kita anggap 10. Berarti untuk vekal kualinya cuma 10. Taruh di sini 10. Langsung keluar total ininya. Dan selanjutnya pH. pH itu kan 8. 8 itu di mana? Ini 7 tengah-tengah. Ini sudah saya urutkan ya. Ini 7 tengah-tengah itu kalau 7. Tapi 8 ini. Ada 8. Angka 8 itu di mana? Tarik ke atas di sini. Di 80, antara 80 sama 90. Tapi dekat ke 90. Berarti anggaplah 88. Memang ini agak ini ya. Ya beda-beda di koma nanti. 88. Oke. BOD. BOD 12,3. BOD ini BOD 5. 12,3. Ini 5, 10, 15. 12 itu berarti antara 10 dan 15. 12. Ya. Di mana dia? Di sini. Kira-kira tengah-tengah ini 10, 15. Berarti dia 15. Benar kan ya? Nah ya di sini. Nitrat, nitrat 5,4. Nitrat 5,4 nitrat. Ini dia nitrat. Eh, ini nitrat 5,4. 5,4 di mana? Ini kan 10. Berarti 5 itu setengah di sini. Di antara 0 dan 10. 5 berapakah nilainya? Kalau kita tarik ke atas berarti sekitar 80. Nitrat di sekitar 80. Berarti nilainya 80. Fosfat, fosfat 0,59, 0,59 atau 0,6. Fosfat ini grafiknya 0,6. Ini kan satu paling tinggi, berarti setengah 0,5 ini dia. 0,5 tarik kira-kira di 60. Di 60. 60 suhu. Ingat tadi suhu itu adalah perubahan. Mestinya ini kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya data si saudara Arif eh, ini titik 1. Kalau kita lihat di titik 2, misalnya suhunya hanya 3 apa? Sorry. Suhunya 29,3, berarti perubahannya itu tidak lebih dari 1. Anggap aja lah 1. Anggap 1. Kalau dia cuma 1 perubahannya, misalnya, jadi ini 0, ini 5, ini berarti 3, berarti di sini. Jadi cukup tinggi, sekitar 90. Berarti nilainya 90. Kekeruhan 37. Kekeruhan ini, kekeruhan itu nilainya berapa yang terukur? 37. 37. Ini 40, ini 30, berarti 37 dekat-dekat 40. Berarti kisaran 4, 45. 45. Terakhir TDS. TDS yang terukur kita 86.
86 ada di mana? 50 dengan 100 tapi dekat dengan 100. Sekitar di sini. Kalau kita tarik berarti 80 eh, 85. 85. Nah, jadi ini dia hasilnya adalah 54. Kalau dilihat tadi eh, keputusan akhir itu termasuk dalam kategori sedang. Kategori sedang sebetulnya berarti poin 54 eh, kalau kita melihat di grafik apa di ini artinya sebetulnya masuk dalam kategori tercemar ringan sebetulnya. Artinya kategori kualitas airnya sedang, kalau di tingkat pencemarannya masuk dalam eh, tercemar ringan. Sedang atau tercemar. Ini sedang di sini berarti setara dengan tercemar ringan. Gitu kira-kira. Ini dia kualitas air, maksudnya gini. Kualitas airnya itu maksudnya sedang. Tapi kalau dibuat dia tingkat pencemaran, dia masuk dalam tercemar ringan. Itu kira-kira apa namanya secara manual perhitungan eh, dengan NSFQI ya, kalau kita menggunakan Excel. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Pak. Ada yang mau didiskusikan? Tidak. Tidak, Pak. Oke, kita coba misalnya eh, kalau kita hilangkan, kita buka dulu Excel ini. Kalau kita misalnya cuma punya eh, parameternya, parameter kita cuma misalnya eh, tidak ada kolipom. Ini kita, kolipomnya kita hilangkan. Ini kan kalau kita jumlahkan kan bukan satu kan, 0,85. Ini nggak bisa, harus tetap satu. Bagaimana caranya? Jadi eh, ini yang sudah dihapus, apa kan sudah dihapus satu. Jadi eh, kita buat dulu model baru, misalnya begini. Jadi kita buat model perbandingan. Ini bobot yang masing-masing bobot parameter kita bagi kembali dengan total. Kita bagi kembali dengan total. Ini ah, ini dia. Jadi tinggal membagikan aja. Jadi yang tadinya DO itu 0,17 menjadi ini dia. Ini kan tetap satu jadinya. Ini tetap satu. Ini eh, ini tadi 0,085. Yang DO itu tadinya eh, 0,17 berubah menjadi 0,2. pH 0,12 berubah menjadi 0,14. Jadi naik, semua naik. Dan paling rendah 0,09 yang tadinya 0,08. Jadi gitu kira-kira. Eh, apa namanya? Kalau kita ada misalnya terkait dengan biaya yang kayak Kolipom kan mahal tuh 70.000. Jadi Kolipom kita tidak masukkan. Eh, jadi kita cukup 8 parameter misalnya. Jadi kita bisa pakai 8 parameter berarti, tapi kita harus merubah bobot. Itu kira-kira dalam menentukan eh, bobot. Jadi bisa juga kalau, tapi janganlah semua dihilangkan. Misalnya dihilangkan lagi yang kira-kira kalau saya melihat Pak, misalnya di sini nutrien satu aja yang paling yang paling apa namanya penting itu fosfat, nitrat dihilangkan misalnya. Bisa. Misalnya kita hapus. Jadi ini kan berkurang kan 0,75. Ya udah, jadi ini naik otomatis.
Dari tadi 0,17 ke 0,2 terus kembali ke naik ke 0,23. Jadi itu. Ya, inilah paling mungkin dari 9 parameter menjadi 7 parameter. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan eh, untuk yang sebelum kita kalau menggunakan nanti kalkulator. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lagi kira-kira? Kalau nggak ada, sementara kita ini dulu karena ini kan mau habis. Jadi nanti 5 menit lagi saya ini lagi ya. Untuk yang supaya mana tahu ada yang teman-teman berminat dengan perhitungan ini bisa juga menggunakan eh, pakai apa wiki kalkulator apa menggunakan web lebih lebih mudah atau nanti pakai handphone misalnya bisa lebih mudah. Jadi eh, sementara kita tutup dulu karena ininya pun mau habis ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu 5 menit lagi ya. Untuk absen, Komting silakan dibuatkan absennya ya. Setelah ini langsung dikirim ke saya. Oke, baik Pak.